Cerita mistis Bali ini datang dari seorang cenayang di Bali. Beliau menceritakan sendiri kepada saya cerita mistis Bali ini. Untuk mempermudah cerita, maka saya akan menggunakan bahasa saya dan menggunakan nama Nyai. Sebut saja saya Nyai Sampur, cenayang yang selalu setia dengan aroma kretek. Jatuh cinta pada wewangian dupa dan kembang kantil. Tentu saja, dengan hidup berlumur cerita mistis. Cerita mistis Bali akan saya mulai saat saya mendapat telepon dari seorang teman dari Kuta. Sedangkan saya sendiri tinggal di Gianyar, Bali. Nyai, bisa minta tolong? Katanya tersendat. Sebelum memulai cerita mistis yang dia alami, ada tamu dari Jawa kesurupan sudah 3 hari. Tubuhnya terbanting ke bawah, kadang kejang. Dia di hotel daerah Kuta. Minta tolong, Nyai. Ini kami sudah tidak tahu harus bagaimana. Oke, besok kalian bawa ke sini saja, jawab saya. Malam ini, Nyai, kondisi anak ini sudah lemah banget, dari tadi tubuhnya kejang. Sudah jam 12 tengah malam ini, besok saja apa gak bisa? Saya masih berusaha tidak malam ini, karena saya tinggal di perumahan. Rasanya tak etis terima tamu tengah malam. Besok sore dia sudah harus balik ke Surabaya. Malam ini kami bawa ke rumah Nyai. Cari bungkak gading dan canang. Saya tunggu di rumah. Saya pun kalah oleh rasa tak tega. Cerita mistis Bali memang banyak dan beragam. Tetapi kebanyakan karena tamu atau wisatawan yang datang itu kurang mengerti adab dalam menghormati area suci umat Hindu Bali. Saya sudah tidak terkejut jika tiba-tiba ada wisatawan kesurupan atau mendadak sakit tanpa sebab. Bahkan lebih sering kesal. Mengapa tata krama tidak dipakai? Kita bertamu di daerah baru, sewajarnya hormati adab dan budaya setempat. Bungkak gading itu apa? Kalau di Jawa biasa disebut cengkir gading, buah kelapa muda. Biasanya kecil dan berwarna kuning keemasan. Setelah menunggu hampir 1 jam, sebuah mobil sudah parkir di depan rumah. Ternyata berisi 5 orang. Dan, yang kesurupan seorang pemuda yang cukup belia. Kisaran usia 25 tahun. Saya lihat kondisinya sudah benar-benar tidak terkontrol. Di dalam mobil tubuhnya bisa melenting ke belakang. Bola matanya sudah tidak terlihat, hanya tampak putihnya saja, pemuda ini. Sebut saja namanya Andi. Harus digendong 4 orang yang lain untuk bisa masuk ke dalam rumah. Tidurkan di lantai saja, jangan di sofa. Kasihan kalau terbanting, kata saya. Andi yang digeletakkan di lantai rumah saya, sebentar menggeram, sebentar teriak. Sebentar mengangkat tubuhnya sendiri, lalu membanting diri. Mengerikan. Sementara itu, saya menyalakan dupa dan menyiapkan ubeo rampe yang lain. Saat aroma dupa mulai menguasai ruangan, suasana mistis semakin mencekam, latar belakang saya yang cenayang Jawa. Maka saya gunakan cara Jawa untuk menolong Andi. Saya putar gending makopat, gending kuno kesukaan ibu yang selama ini mendampingi saya. Sementara saya duduk di samping Andi yang entah jiwanya sendiri berada di mana. Satu hal yang pasti, di dalam tubuhnya itu bukan dia. Tapi entah siapa,
Saya nyalakan kretek dan mulai menghisap kretek di tangan saya dibarengi dengan aroma dupa dan gending Jawa kuno. Saya coba berkomunikasi dengan roh yang ada dalam tubuh Andi. Permisi, Jero. Jero ini siapa? Kasihan anak ini sudah tidak kuat. Bisakah Jero memaafkan dan meninggalkan tubuh anak ini? Ucap saya. Apa syarat dari Jero, biar anak ini bebas, tanya saya beruntun. Saya mencoba berkomunikasi cukup panjang dengan roh dalam tubuh Andi. Setelah hampir 1 jam, baru roh ini mengatakan bahwa beliau tidak minta apapun. Beliau mengatakan, bersedia meninggalkan tubuh Andi lepas jam 4 pagi. Dengan syarat jam 10 pagi Andi sudah harus keluar dari tanah Bali. Saya tanyakan ke temannya, apa sanggup? Tiketnya ada atau tidak? Saya katana juga, kalau tiketnya sore. Sekarang juga cari tiket pulang ke Surabaya jika mau temannya selamat. Teman Andi pun menyanggupi. Menurutnya, karena ini bukan weekend, pasti bisa beli tiket mendadak di bandara. Sambil menunggu jam 4 pagi, saya ngobrol dengan temannya, sebut saja namanya Hari. Hari menceritakan bahwa sebelum kesurupan, mereka jalan-jalan ke Tanah Lot. Seperti yang kita tahu, di Tanah Lot ada tempat suci untuk masyarakat Hindu Bali. Sebuah gua di pantai yang biasa dipakai melukat atau pembersihan diri bagi umat Hindu Bali, katanya. Andi ini sempat ikut ritual melukat di sana. Setelah melukat, dia merasa ingin buang air kecil. Dan dia buang air kecil di area yang disucikan itu. Saya pun bertanya, mengapa tidak menjauh? Udah gak tahan? Dia kira gak ada yang lihat juga kan? Dia pura-pura duduk di air lautnya. Jangan main-main dengan apapun di Bali, kata saya. Kita boleh beda keyakinan, tetapi tetap harus menghormati satu sama lain jika ingin selamat dan happy berlibur di Bali. Bali ini indah dan ramah selama kita menjunjung adab dan menghormati budaya dan kepercayaan di sini, lanjut saya. Tepat jam 4 pagi kesadaran Andi pulih. Saat dia sudah benar-benar sadar, yang dia minta cuma makan. Lapar, katanya, setelah saya beri makan dan istirahat sebentar. Saya minta mereka segera ke bandara, sebelum waktu yang ditentukan habis. Masih ingin main-main dengan tanah Bali? Salam damai semesta.